Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya berbagi pengalaman perawatan anggur bersama Lito Muhammad. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan update hasil dari pangkas pembuahan atau pruning pembuahan beberapa waktu yang lalu ya. Dimana waktu itu kita melakukan pangkas pembuahan pada anggur yang kita bentuk sistem teralis teman-teman. Yaitu ada beberapa jenis. Waktu itu ada jenis Arkas, kemudian Alphika, Basanti, Ilaria, dan lain-lain. Nanti akan kita jelaskan, atau buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya bisa ditonton, nanti kita tampilkan juga di deskripsi. Papas kerja ini jangan lupa subscribe ya teman-teman, Oke. teman-teman. Lihat anggur aku di sana, sama ini sama itu. Oh, mana nak? Ini Oh. sama Oh. anggur aku bagus loh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita detilkan, saya akan kasih gambaran sedikit. Inilah kadang-kadang kita melakukan pangkas pembuahan, faktanya di luar ekspektasi kita teman-teman. Banyak juga saya rasa teman-teman yang mengalami hal seperti itu, di luar harapan kita ya teman-teman. Kita harapnya pangkas pembuahan serentak, ternyata yang berbuah tidak semua teman-teman. Apalagi ini dengan banyak varian di satu sekunder. Jadi setiap tersier berbeda varian dan berbeda juga cara pemangkasan pembuahannya. Ada yang mintanya di medium, ada yang di short, ada yang di long atau pucuk. Seharusnya jika kita melakukan banyak jenis pada satu pohon, kita pilih umpama varian yang minta dipangkas pendek, kita buat pendek semua jenisnya, atau medium, sedang, atau dia mintanya bud potensial saja semua. Jangan kita campur-campur, jadi sulit nanti ketika melakukan pembuahannya. Dan juga nanti pertumbuhannya akan lebih dominan biasanya yang di potes pucuk ya, atau yang di bud potensial, umpama bud potensial muda gitu. Di sini dari beberapa jenis yang berbuah hanya Arkas dan Heliodor teman-teman. Yang lainnya belum. Memang ada yang belum, memang waktu itu kita pangkas tidak kita harapkan berbuah ya, karena belum memenuhi syarat, masih kecil. Tetapi ada juga yang sudah memenuhi syarat, tetapi dia tidak berbuah teman-teman. Kenapa? Karena dia mintanya dipangkas di tersier yang muda, tidak di tersier yang tua. Hanya Arkas dan Heliodor lah yang keluar bunga ketika kita pangkas di bud potensial tetapi yang tua teman-teman. Nah, sini kamera mendekat, kita lihatkan Arkas yang keluar bunga teman-teman. Nah, ini varian Arkas teman-teman, kita tandai ya, Arkas. Dan dia membawa bunga, keluar 3 tunas teman-teman. Oke, kamera mundur sedikit. Di sini keluar 3 cabang, 3 bud yang pecah, dan 3-tiganya membawa bunga. Ini bud pertama paling bawah, ini ada bunga kecil. Oke, kemudian bud kedua, di sini juga keluar bunga. Lalu yang terakhir bud paling atas juga keluar bunga teman-teman.
Nah, di sini seharusnya kita lakukan pembuangan tunas air dari awal ya teman-teman. Tetapi karena ini saya butuh untuk konten, untuk berbagi pengalaman ke teman-teman semua, jadi saya biarkan dulu agar jelas juga terlihat bahwa ini tunas air begitu ya. Nah, di sini akan kita buang teman-teman. Jadi sebaiknya dari awal kita buang tunas air ini teman-teman. Ini seperti ini. Lalu ini juga. Oke. Semua tunas air kita buang. Seperti ini juga. Nah, ini juga ada yang di ketiak daun, di bunga. Kemudian jika ada sulur teman-teman, ini kita buang. Sulur ini sebenarnya sudah saya buang tetapi memanjang sedikit. Dan ini sudah saya stop ya teman-teman, stop nutrisi ketika bunga masih kecil. Dan dia dapat membantu memperpanjang malai teman-teman. Apalagi jika tunas airnya kita buang dari awal, maka malai ini akan lebih panjang. Ini terlihat sudah tumbuh lagi dari kita stop di sini ya. Waktu itu masih sangat kecil, sudah kita stop. Ini ada bekas titik hitam. Nah, ini udah tumbuh lagi. Nah, jika ada sulur-sulur kita buang saja teman-teman. Kita lanjut ke sebelah sini. Ini juga ada tunas airnya. Kita rapikan. Oke. Itu. Tunas air itu tunas yang tumbuh di antara daun dan bud ya teman-teman, atau di ketiak daun lah. Nah, ini juga udah tumbuh, udah pernah kita stop. Selanjutnya ini yang paling atas, ada tunas air, kita buang. Ini juga. Seharusnya dari awal, sekali lagi saya ulangi ya teman-teman, seharusnya dari awal kita buang. Tetapi karena ini untuk berbagi pengalaman ke teman-teman semua, agar lebih terlihat yang mana tunas airnya, jadi saya biarkan. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Di sini ada dua pilihan sebenarnya. Akan kita foundation pruning, bentuk ulang, atau akan kita biarkan dulu bunganya menjadi berry, dan nanti sambil menunggu yang lain ini besar, yang tidak berbuah ini, yang tidak membawa bunga ini besar, nanti setelah itu, setelah panen, kita akan foundation pruning atau kita lakukan pembentukan ulang cabang teman-teman, agar serempak pertumbuhannya. Ini kemarin memang kita paksakan, harapan saya dapat berbuah, buahnya di sekitar sini ya, menggantung sekitar sini begitu. Tetapi ternyata di luar ekspektasi ya, tidak apa-apa teman-teman, kita berbagi pengalaman ya. Nah, lalu ini teman-teman, ini kan tidak membawa bunga ya, tidak ada yang membawa buah. Keluar dua cabang. Nah, ini sudah sangat terlihat, cabang yang ini dominan sekali. Dan cabang yang ini kalah nutrisinya teman-teman. Nah, jadi kita pelihara satu saja. Oke, begitu. Yang lain pun begitu. Nah, ini bahkan ada yang tidak tumbuh teman-teman, karena itu tadi kalah nutrisi. Kalah nutrisi dia. Jika ada sulur seperti ini teman-teman. Ini sulur. Ini kita buang aja teman-teman. Nah, sulur ini paling atas ini yang jelas teman-teman. Nah, ini kita buang, kita stop juga nggak apa-apa. Nah, agar membesar batang ini, jika ada tunas air juga kita buang. Oke, nah masih kecil-kecil begini teman-teman, seharusnya sudah kita buang. Memang harus lebih rajin ya. Nah, ini juga ada dua cabang teman-teman.
tumbuh 2 tunas, tetapi keduanya tidak membawa bunga. Ya, bisa dilihat ini. Nah, ini dan ini, teman-teman. Tunasnya. Oke, ini akan saya pelihara yang bawah, teman-teman. 3, bahkan sebenarnya 3. Nah, ini sudah kelihatan kalah dominan. Oke, kita akan pelihara 1 saja. Nih teman-teman, lagi kita ulang-ulang nggak apa-apa ya teman-teman, untuk tutorial perawatan sekunder tersier sebelum dibuahkan ya, agar mata tunasnya besar, tunas air kita buang. Seperti ini, dari kecil seperti ini kita lakukan perawatan teman-teman. Walaupun ini nanti akan kita foundation pruning ya. Nah, ini juga, ini 2 cabang dan kedua-duanya tidak membawa bunga teman-teman. Bagaimana yang seperti ini, tetap saja akan saya pelihara 1 teman-teman. Oke, ini kita buang. Ini pun membawa 2 tunas, 1, 2, ini juga kita buang. Seperti itu. Nanti akan saya rapikan ya teman-teman. Kita lanjut ke sini teman-teman. Nah, ini ada heliodor, juga membawa bunga kecil menurut saya ini untuk ukuran heliodor, tidak besar. Nah, ini jika ada sulur di bunga ini kita buang teman-teman. Nah, begitu ya. Ini juga sudah saya stop. Oh, belum, yang ini belum saya stop. Nah, ini jika ada bunga kecil seperti ini teman-teman, ini tidak akan menjadi buah ya, atau bunga PHP kemungkinan ini. Ini kita buang saja agar nutrisi fokus ke sini. Ini kita stop, kita sisakan 1 daun di atas bunga untuk membantu, sekali lagi membantu mala ini menjadi panjang. Ini kita buang saja teman-teman. Ini juga keluar bunga sebenarnya itu, tetapi bunga ini kecil, tidak akan produktif, jadi kita buang saja. Nah, untuk yang lainnya karena tidak berbuah, sama akan kita pelihara 1 tunas saja teman-teman. Seperti itu. Ini juga keluar 3 cabang tidak membawa bunga, kita potong juga. Yang selanjutnya juga begitu teman-teman, jika ada keluar beberapa cabang kita pelihara 1 saja teman-teman. Nah, baiklah, itu tadi update untuk perkembangan pangkas pembuahan anggur sistem teralis yang kita pangkas beberapa waktu yang lalu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan pemesanan bibit, silakan hubungi nomor WA yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman ya. Seperti biasa kita cantumkan di situ. Insya Allah valid, insya Allah amanah, nggak usah khawatir. Kita bimbing juga dari pembuatan media tanamnya, ketika bibit sampai harus diapakan, sampai perawatannya teman-teman. Silakan dihubungi saja nomor WA yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman. Bibit kita ready banyak, itu kita lagi produksi juga. Itu baru disemai, baru tumbuh, dan itu belum siap kirim teman-teman. Yang kita kirim yang tinggi-tinggi seperti yang di ujung sana. Oke teman-teman, terima kasih. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk berbagi pengalaman ke teman-teman yang lain. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Saya ucapkan semoga pohon anggurnya tumbuh subur dan berbuah lebat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam nganggur. Mari panen anggur bersama Lito Muhammad.